Pada ngumpul, ini KPAI nih. KPAI Bapak Dandi. Siap. Menurut KPAI gimana ini? Siap. Hak-hak anak terpenuhi nggak di sini? Alhamdulillah dengan adanya program pelatihan ini, semua hak anak ini semua terakomodir. Kalau Komnas HAM tentu menyarankan mengkaji ulang gitu. Jadi apa sih urgensinya ini dilakukan? Jadi menurut saya mungkin itu tidak efektif karena yang ini manusia. Bukan setuju tidak setuju, tapi tidak efektif. Dengan latihan yang sudah mereka tempuh, lalu kemudian mereka hidup di lingkungan sosial menjadi lebih arogan, malah menimbulkan masalah-masalah sosial. Pembentukan karakter dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu masih bolos. Pakun yang nggak tahu nih belum tidur tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Setelah sekian hari KPAI dan Komnas HAM dirujak sama teman-teman netizen gitu akibat ia mengkritisi, menentang gitu, bahkan menyebut melanggar HAM soal program Pemprov Jabar yaitu siswa nakal yang dibina di barak gitu ya. Setelah beberapa hari itu dirujak sama netizen tuh ya. Nah, untuk KPAI sepertinya sudah membuka mata, sudah sadar ini teh bagus. Karena apa? Karena kemarin ada teman-teman Santuy People yang ngasih tahu, "Mang, KPAI udah datang tuh ke baraknya gitu yang di Purwakarta itu ada di channel Pak Purwanto channel." Oke, Mamang lihat oke. Tapi Komnas HAM sepertinya masih kekeh. Padahal Bapak Menteri HAM-nya sendiri ngomong ini nggak apa-apa gitu. Kumaha tuh ini teh? Ntar kita lihat dah. Sama ada beberapa update yang lain, kita langsung meluncur aja. Cus. Ninyo, terima kasih banget buat Santuy People ngingetin di komen, "Mang, KPI udah datang tuh, udah ngelihat, cek deh di channel Pak Purwanto channel gitu." Kalau nggak salah ini Kepala Dinas Pendidikan Jabar gitu kalau nggak salah mah ya. Kalau nggak salah punten pokoknya masih berhubungan dengan Pemprov Jabar gitu kalau nggak salah mah ya. Ini nih setelah KPAI yang kemarin sempet tidak akan efektif ini itu. Akhirnya banyak netizen yang ngomporin, "Udah lu datang aja lihat, datanglah ngelihat." Setelah datang lihat melongo dan kalau kayak gini mah bagus, mengakui gitu. Kita lihat langsung aja ya dari Pak Purwanto channel di menit 7:02 ceki. Play. Pada ngumpul, ini KPAI nih. KPAI Bapak Dandi. Siap. KPAI ini sekarang berapa anggotanya? Anggotanya 5. Termasuk sekalian. Iya, kita lagi ya, itu. Saya, Pak Dandi, ini berarti yang ada di sini dua. Ada 2. 3 sama Bu Sama Nadia. Bu Nadia, KPAI juga. Siap. Ini KPAI itu apa Dandi? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi gimana menurut Pak Dandi nih? Tadi kan menurut Bu Piskalia nih. Ya. Udah Bu Piskalia tuh. Menurut KPAI gimana ini? Hak-hak anak terpenuhi nggak di sini? Alhamdulillah dengan adanya program pelatihan ini, semua hak anak ini semua terakomodir sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Terutama ini masalah pendidikannya. Dan hari ini kan ada ujian ya, Pak Kadis ya. Nah ini kan udah jelas ini hak pendidikan terdapat. Terus hak kelangsungan hidupnya ada di sini, ya kan? Mendapatkan makan, konselingnya ada, psikologinya ada semua. Ada hak psikologi nggak, Nak? Ada ya. Ada psikologi. Dapat juga kan? Dapat juga, Orang alhamdulillah. bapak yang tugasnya di sini juga luar biasa pokoknya. Ya, kita bersinergi semua dengan dinas pendidikan. Walaupun kita ada konseling, tapi kita ini kolaborasi. Namanya juga partisipasi semesta. Katanya partisipasi semesta ya. Namanya ya. Kan partisipasi semesta namanya. Jadi ya harus kita udah menerjemahkan itu. Tadi kita sama kepala desa loh. Tuh. Ya kan? Senyum setelah ngelihat mah senyum-senyum. Makanya Bapak punten nih mah ya. Rujakan terakhir aja dari Bambang ya. Sebelum bereaksi teh research dulu gitu. Kan udah diumumin tuh kayak ya datang aja lihat gitu. Ini belum lihat. Nanti A, nanti B, nanti kita play jejak digitalnya deh saat meragukan program ini gitu kan. Ya akhirnya tapi untungnya respect juga di sini mau yaudah kita datang kita lihat. Begitu lihat dinilai wah kalau ini sih semua lininya terpenuhi. Itu makanya riset dulu sebelumnya. Kita mau konten riset dulu. Masa ini mau berkomentar di media gede gitu kan nggak riset dulu gitu. Maksudnya jangan dijadikan pertanyaan tuh di medianya udah riset dulu. Saya udah ngelihat nih. Menurut saya, nah udah ada
bahan godogannya dulu gitu. heeh. Jadi teh matang muncul teh nggak mentah. Aing mah kan kalau kayak begini mah harus mengalami rujakan netizen dulu berhari-hari itulah ya. Ini dari si bapaknya, berikutnya dari si ibunya. Oke. Yang kebetulan dia di KPI juga, terus psikolog juga, konselor. Jadi dinilai dari segi psikologisnya program ini seperti apa nih. Ini ada di menit mana nih? Nah ini kita coba ya, ceki-ceki. Play. Saya juga suka ketukar susah itu P2TP2A. Pusat Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu P2 Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada P2TP2A. Nih Bu Piskalia, psikolog ya? Konselor psikologi. Ini di sini terus dari kemarin, giliran sama Bu Nadia ya? Iya. Jadi gimana nih menurut Ibu kegiatan ini? Kan di luar banyak anak-anak tidak mendapatkan hak, anak-anak terintimidasi. Dalam pengamatan Ibu gimana nih? Kalau dalam pengamatan saya terhadap anak-anak ini di sini untuk mendidik karakternya ini semuanya, alhamdulillah semuanya semangat, walaupun ada capek-capeknya gitu ya. Kemudian juga dari berbagai banyak kasus juga kan pasti dari terutama orang tua juga. Nah di sini itu benar-benar kita dididik bagaimana mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, komitmen, akhlak yang baik, secara keagamaan juga, yang alhamdulillah sudah bisa terlihat dari wajah-wajahnya anak-anak ini. Ini ya. Oh ya. Happy ya. Terus lebih sigap, ketemu sama saya juga siap. Gitu. Jadi kalau melebihi ini anak-anak yang ada di sekolah, anak-anak yang sekolah ketemu sama kita selonong aja. Ya. Mengajarkan bagaimana attitude, sikap. Itu ketemu sama orang siap. Gitu. Kalau ditanya udah makan belum? Siap sudah. Kan hebat itu refleks itu. Dan saya yakin juga baris-barisnya sudah semakin baik. Kalau lihat dari belakang tidak kayak anak SMP ya. Iya. Kayak anak-anak ini, kayak anak-anak taruna yang lagi daftar tentara. Nggak ada temuan apa-apa kan? Nggak ada temuan-temuan yang di luar kewajaran gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Ada. Ini P2TP2A. Hak-hak anaknya masih dipenuhi semuanya. Dan secara psikologis juga anaknya juga yang tadinya dia merasa takut, beban gitu ya, berangsur membaik dengan semangat dia belajar pengalaman yang baru di sini. Tuh, hak-hak anaknya tetap mendapatkan hak makan, hak pendidikan. Secara psikologisnya juga ketika anak yang capek mau pulang, istirahat. kita berikan ada penguatan psikologisnya. Ada layanan konseling mungkin ya, namanya apa, layanan psikologis. Psikologi. Orang tuanya juga kita kuatin. Orang tuanya, karena ini Boya ini bukan hanya anak-anaknya aja kan yang harus dikonseling kan. Orang tuanya juga yang paling penting. Karena ini orang tua lah yang paling penting itu. Jadi kita sih memprogramkan bahwa ini tidak hanya untuk anak-anak konseling kita, tapi untuk orang tua mereka. Berarti benar-benar paket lengkap ya, paket lengkap ya? Sebenarnya maksudku. Iya, walaupun akhirnya setelah nyemplung terjun KPI ngeliat menilai gitu, oh iya ini bagus paket lengkap nih gitu. Ya oke, akhirnya endingnya kebuka matanya tuh setelah melihatnya bagus. Tapi maksudku sayang banget kalau kemarin akhirnya sempet dirujak dulu gitu. Iya, harusnya turun dulu baru berkomentar gitu ya Bang ya. Kan udah pasti ini, wah pasti ditanya kita nih komisi terkait nih gitu. Pelajari dulu coba di mana sih, di Purwakarta. Kalau misalkan domisili dari Jakarta ke Purwakarta juga nggak jauh-jauh amat, meluncur aja ngelihat nilai sebelum diwawancara teh gitu kan. Habis itu pas diwawancara teh udah bawa bekal materi gitu. Kan kalau kayak gini nih, Bapak Ibu KPI yang udah ngelihat dan ternyata menilai oh ini bagus. Nah berarti statement ibu yang kemarin gitu kan, yang katanya ex KPI itu kan mentah semua, mental semua yang dia bilang harusnya orang tuanya, ternyata orang tuanya ada. Nanti memang tunjukin juga para konselornya yang siap mendampingi orang tua. Sebenarnya paket lengkap, cuman udah kadung sinis gitu. Iya, padahal mah datang dulu, lihat dulu, lihat dia belum udah menyimpulkan. Aku sempet mikir ini teh kenapa KPI belum nyemplung. Tapi yang kemarin-kemarin ya, tapi udah menyimpulkan nggak efektif, kurang bagus dan segala macem. Ternyata di jejak digitalnya ada nih meluncur. Ninyo, ini jejak digital di Kompas 7 hari yang lalu saat tim Kompas mewawancarai KPAI ini ya nih. Waktu masih kayak meragukan, menolak gitu.
Ini dari menit 2:19 kita highlight dari Kompas Ceki-Ceki. Play. Tidak cukup gitu ya, dan harus juga diperhatiin soal pendidikannya juga gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita dengan situasi itu hak-hak lainnya terabaikan. Nah, oleh sebab itu saya kira ini harus dilihat lebih utuh ya problemnya, dan termasuk juga tadi keluarga harus disiapkan juga gitu ya. Jangan sampai katakan 6 bulan atau setahun dia direhab gitu ya, dilakukan berbagai macam pendekatan. Dan ini betul pernah dilakukan oleh KPAI beberapa tahun yang lalu ya, kerjasama dengan TNI juga gitu ya, terkait anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tapi di keluarga ini karena kita tidak siapkan, maka dia kembali pada lingkungan semula gitu, Mbak. Maaf saya potong, Pak. Jadi kalau gitu. Jadi setelah aku ngecek nih ya, Mama nggak sampai ngecek, masa KPAI nggak ngecek sih gitu. Setelah aku ngecek dari sini penjelasannya yang aku tangkep, KPAI teh pernah program kayak begini, tapi nggak berhasil. Nggak work, iya sederhana itulah, bahasa sederhana emang nggak berhasil katanya tuh, karena ternyata ada miss di orang tuanya gitu kan dan segala macamnya. Nah maksudku gini, jangan hanya karena kita pernah coba terus nggak berhasil terus orang lain mau coba nggak akan berhasil gitu. Ya belum tentu. Kesempatan dulu. Iya, pendekatannya juga beda. Kalau bisa kita lihat di channel Kang Deddy, nih Kang Deddy sebagai sosok ibaratnya gubernur di Jawa Barat ya. Waktu nganterin dianterin sama dia, terus ada progres nanyain konseling gitu kan, kamu kenapa masalahnya di video ini nih, bisa kita lihat tuh. Terus yang terbaru juga yang nanti tayang tuh ada dia mendampingi juga di awalnya, jadi awal nganterin udah dianterin tuh beberapa hari datang di maintain gimana sekarang gitu. Nah udah setelah itu nanti dicek lagi ada maintenance berkalanya gitu. Gak cuman antar udah iya. Dan ternyata paket yang disediakan lengkap banget begitu. Berarti secara kasarnya itu menyempurnakan apa yang dulu pernah gagal gitu kali ya, Mang ya. Iya, kalau kita balik lagi ke sini, mungkin maksudku sebenarnya bagusan mah meluncur dulu, survei dulu, cek dulu gitu sama apa enggak. Kalau ternyata sama baru dah tuh, wah sama aja begini-begini dulu kita pernah coba gitu. Kan kalau sekarang dirujak dulu, abis itu baru ngecek, setelah dicek ya bagus ternyata lengkap. Aduh. Iya. Tapi nggak apa-apa, santai Bepa, nggak apa-apa. Respect, seenggaknya kita harus respect gitu, udah fair play gitu, udah mau meluncur gitu, nggak cuman di media doang mau meluncur itu. Bahkan tadi 2 orang konselor psikolog ikut mendampingi juga gitu, harus respect. Nah ini KPAI. Kalau Komnas HAM, aku ngecek update terbarunya masih kekeh nyebut melanggar HAM. Coba meluncur. Nih dari Nusantara TV 17 jam yang lalu, Komnas HAM murka katanya. Program Deddy Mulyadi kirim pelajar ke Barak TNI terancam melanggar HAM. Ceki-ceki. Play. Program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pelajar bermasalah ikut pendidikan di barak militer menuai pro kontra. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menilai kebijakan KDM perlu ditinjau kembali karena terindikasi dapat menyebabkan pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan pemberlakuan kebijakan KDM perlu ditinjau kembali dengan melibatkan ahli pendidikan, ahli anak, Komnas HAM hingga KPAI. Komnas HAM melihat indikasi siswa bermasalah perlu lebih memanfaatkan bimbingan konseling serta psikolog klinis sebagai mekanisme di sekolah. Kebijakan siswa masuk barak militer dinilai tidak sesuai dengan tupoksi TNI sebagai militer. Kalau Komnas HAM tentu menyarankan mengkaji ulang gitu. Jadi apa sih urgensinya ini dilakukan satu tiba-tiba gitu ya, siswa-siswi yang dianggap bermasalah itu dikirim ke barak militer gitu, dan seperti yang kami sampaikan itu dan kebijakan itu kurang tepat gitu. Jadi mungkin perlu didiskusikan lebih jauh gitu ya dengan banyak pihak, ahli-ahli pendidikan, ahli anak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, ada Komnas HAM, ada KPAI gitu. Dan yang terpenting kalau soal anak itu pemerintah perlu merujuk pada konvensi atau instrumen hak asasi manusia terkait dengan perlindungan anak atau CRC yang itu juga sudah diratifikasi pemerintah, di mana untuk kepentingan anak itu mesti mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak untuk pemenuhan hak anak gitu. Jadi ini mesti menjadi perspektif utama dalam menangani anak didik yang dianggap memiliki masalah tertentu.
KPAI harusnya ajak-ajak juga deh gitu. Iya, kan kalau kayak gini jadinya tidak terupdate gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini pihak KPAI-nya udah apa namanya? Udah ada di sini, bahkan udah terlibat gitu ya sebagai konselor gitu, udah datang, udah mengaku iya bagus ini ya, udah dicek tadi haknya terpenuhi, tidak ditemukan keanehan segala macamnya gitu. Jadi begitu ngeliat yang ini jadi kayak udah tidak relevan gitu, kayak ibu hayu kaditu, ibu datang gitu. Anggaplah ini di Jakarta ke Purwakarta paling berapa jam sih gitu ya. Terus juga di sono enggak yang nggak boleh masuk, enggak. Begitu ngomong kami dari Komnas HAM mau ngeliat, sok lihat. Iya. Yang lucunya LPAI yang dipimpin sama Kaseto kalau nggak salah setuju. Terus, nah KPAI udah setuju gitu ya kemarin ya. Nah ini doang nih masih tetap dikaji, dilibatkan, dikaji. Datang, hayu KPAI udah datang, hayu datang ibu. Tolonglah. Jadi sampai saat video ini di tag, update yang masih beredar di sosmed, KPAI sudah setuju, bahkan menilai ini bagus setelah turun ya, tetapi Komnas HAM masih meminta untuk dikaji gitu karena ada potensi melanggar HAM, karena balik lagi katanya TNI tidak punya wewenang. Nih hal-hal yang harus diperhatikan nih ya, meluncur nih. Ninyo, soal fasilitas yang tadi kita bilang fasilitas lengkap ya, kan masih dipertanyakan apakah nanti ada konseling untuk orang tua, apa ada psikolognya, konselornya segala macamnya nih dipamerin sama Pak Purwanto ini yang buat di Purwakarta ya. Kita lihat dari 5.30 menitnya ceki-ceki. Play. Ini guru BK. Guru BK kira bersatu. Yang punya ayam sajolna. Sambal hijau. Yang punya ayam sambal hijau nih. Ini sambal hijau. Guru BK ini ada di sini. Ini guru BK juga. Iya, Pak. SMP mana? S1 Darangdan, Pak. SMP 1 Darangdan. Ini. Saya dari Wanayasa, Pak. Wanayasa. Ini pengawas. Nih guru BK SMP 9 dulu jadi pengawas BK. Ini SMP mana? Ini Bapak apa? SMP Wanayasa 1. Iya. Ini SMP BBC 1 nih. Iya. Wong Gerobokan. Ini SMP 4. SMP 4. Ini ketua MGBK-nya. Siap. Ini ekologi, sekolah ekologi ini 5 Darangdan, Pak. 5 Darangdan. Nah, jadi ini guru-guru ini tuh melayani satu orang dapat tugas melayani konseling 3 orang anak. Karena kita betul-betul ingin melayani mereka dari sisi psikologi, masalah-masalah belajar apa, masalah-masalah sosial apa, masalah-masalah pribadi apa yang ada dalam diri mereka. Nanti ada riwayat konselingnya ayah. Catatan pribadi. Bukan hanya psikolog. Tuh yang dari P2 TP2A, kita juga Dinas Pendidikan menyiapin. Dan ini tugasnya bukan hanya memberikan konseling terhadap anak-anak saja, tapi memberikan konseling terhadap siapa? Orang tua. Orang tua, karena sesungguhnya yang paling bermasalah itu orang tuanya. Anak-anak itu hanya dampak dari perilaku pola asuh orang tua. Ingat itu. Tuh, full paket begini dari P2 TP2 ya itulah pokoknya ada duanya, ada banyak tadi P2 TP2A, ada psikolog dari Dinas Pendidikan ada. Malah coba satu psikolog guru BK tadi mendampingi 3 menurutku itu cukup banget. Mungkin bayangan orang di luar kayaknya dari satu barak cuma 1 orang. Enggak, ini dibikin banyak banget. Setelah itu selain siswa, orang tuanya juga di-maintain gitu. Jadi sebenarnya mah kalau kita nggak sentimen negatif gitu kan, positif thinking dulu, survei dulu gitu, paket lengkap. Itu ada berapa biji dari dinas aja tadi, berapa tuh, belum dari P2 TP2 itulah tadi, belum ada dari KPAI. Aduh kan. Makanya aku ngelihat ini semalam nih, terima kasih sekali lagi Santi People yang udah nginfoin. Itu kalau aku flashback ke statementnya Ibu ex KPAI yang ini, nih kalau di flashbackin jadi makin gak relate gitu statementnya. Jadi ya wajar kalau menurutku, jadi teman-teman netizen menilai memang sentimen aja, belum datang, belum lihat, karena semua yang diomongin sebenarnya sudah dilakuin, cuman karena belum ibu tidak ke sana gitu untuk ngecek, jadi seolah-olah itu nggak ada, harusnya yang bener kayak gini. Kan ini sudah dilakukan semuanya sebelum ibu ngomong. Nih kita flashback nih, kita highlight flashback yang nggak bisa full, cuman highlight doang gitu ya, ceki-ceki. Anak-anak ini punya luka batin, mungkin dia melakukan kekerasan karena dia juga
korban kekerasan di lingkungan rumah, dia nggak akan berani dong lawan orang tua dan keluarganya. Lalu ketika di sekolah dia melakukan pada anak lain yang lebih lemah dari dirinya. Ini terus berkembang dan dibiarkan. Sesuatu yang dibiarkan tadi lama-lama akan jadi tindak pidana. Dan satu lagi, kita punya sistem peradilan pidana anak yaitu di Undang-Undang 11 2012, di mana anak-anak yang tadi terkategori melanggar ketentuan, aturan dan lain-lain, maka pembinaannya ada diatur di dalamnya. Nah, artinya di situ ada Kementerian Sosial untuk balai rehabilitasi, lalu ada kemudian dinas sosial di daerah, dinas pendaya perlindungan anak, karena anak-anak ini mungkin luka batinnya, jiwanya. Karena prinsipnya gini ya, saya percaya orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi orang yang tidak bahagia, dia bisa tidak memperlakukan orang lain maupun dirinya dengan baik. Jadi prinsip itu pun penting. Orang tua itu harus bahagia dulu, baru dia bisa bagian anaknya. Nah, prinsip inilah kemudian, nih anak udah dididik nih 6 bulan sampai 1 tahun di barak militer. Balik lagi, orang tua dulu sumbernya orang tua. Orang tua yang nggak pernah diapa-apain, balik lagi nggak? Dia malah merasa dibuang kali ya. Jadi menurut saya mungkin itu tidak efektif karena yang ini manusia. Bukan setuju, tapi tidak efektif. Taunya efektif juga kan dicoba dulu, Bertno. Kalau soal barak militer saya rasa soal itu kan kewenangan si pemilik kebijakannya. Tapi kalau menurut saya, kalau ditanya misalnya anak saya mau nggak dimasukin, ya enggak gitu. Karena bagi saya nggak akan ada manfaat secara signifikan gitu. Karena yang jadi kayak diagnosa dokter, sakitnya di mana? Di diagnosa, obatnya jangan sampai salah. Aku jadinya kenapa teman-teman netizen tuh ngamuk banget sama ibu ini gitu kan. Ya ini ya akhirnya nangkepnya ya cuma sekedar kontra karena ya satu dan lain hal mungkin ya. Karena kalau kayak KPAI tadi gitu kan, setelah datang ke sana, psikolog, konselor buat orang tua ada, buat siswa ada gitu kan. Bahkan dinilai tadi hak-haknya sampai saat ini terpenuhi. Terus perbaikan mental yang dari awal takut-takut sekarang udah berangsur membaik gitu, dengan semangat yang tinggi gitu kan. Jadi ya wajar kalau menurutku akhirnya teman-teman netizen ya ngerujak gitu. Bahkan Komnas HAM masih bersikukuh gitu melanggar HAM gitu, terancam melanggar HAM katanya, memasukkan siswa nakal ke barak nih ya. Yang aku bingung, Menteri HAM-nya sendiri meluncur. Ninyo, baru press prom di open tuh. Wah, masih hangat tuh. Menteri HAM dari Kompas ya. Menteri HAM Natalius Pigai sikapi kebijakan Deddy Mulyadi kirim anak bermasalah ke barak TNI ceki-ceki. Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan
karakter dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Nah, itu sikap kami. Tuh, yang mau fullnya silahkan meluncur ke Kompas TV, Santuy People. Ini yang aku heran kan. Komnas HAM sebut ini bisa berpotensi melanggar HAM. Menteri HAM-nya sendiri bilang ini tidak melanggar HAM. Karena poinnya di sini pembentukan karakter gitu kan. Jangan beranggapan salah terus pecut. Enggak, ini tuh kan dilihat dulu backgroundnya ya. Ternyata backgroundnya mayoritas dari keluarga yang broken home atau yang kurang perhatian dari orang tuanya gitu kan. Makanya akhirnya Kang Deddy sering datang, Pak Bupatinya sering datang gitu. Gimana? Kamu kenapa? Pendekatannya beda. Sebenarnya mah clear sih menurutku sebenarnya mah kalau misalkan datang lihat dulu gitu, nilai dulu di sana gitu. Kalau ada tuh temuan-temuan baru dah tuh nanti mau speak up di TV atau kayak gimana. Ini kan masalahnya belum datang, belum ngelihat kayak gimana detailnya udah speak up sebegitu kencengnya dapat exposure lagi sebelnya teh aku. Aduh, iya itu aku nggak tahu kenapa bayangan yang para elit-elit itu bayangannya tuh kayak mereka dimasukin ke barak militer terus kayak dihukum gitu kan. Diapain Ciarap gitu. Dilumpur. Padahal kan paling kalau misalnya salah atau apa gitu kan ya paling suruh lari atau push up kayak gitu biasanya kan. Iya. Aku ya itulah bingung juga sebenarnya. Kalaupun males di sosmed beredar, di kanal-kanal video beredar gitu kayak masih nggak terupdate juga. Wah, aku sih mikirnya emang udah ada sentimen tersendiri sih ini mah. Sulit. Nih, KPI kan udah sadar ya. Dalam artian udah udah datang ke sana udah ngeliat udah nilai ini bagus. Ini muncul lagi aku ngeliat nih di TikTok nih meluncur. Nih dari Diskursus.net kemarin nih ada dosen ilmu komunikasi UNAS Bapak Nur Satyo Esos dan MSI yang beranggapan berbeda ya. Justru Bapak ini kalau nggak salah sekilas ya nanti kita play beranggapan bahwa nanti mereka malah makin bengis keluarnya katanya. Kita lihat kayak gimana videonya dari Diskursus.net. Punten mohon izin Diskursus ceki-ceki. Play. Mereka akan merasa sekeluarnya atau selesainya dari program itu, mereka merasa menjadi militer, ya, memiliki perataan sebagai militer dengan latihan yang sudah mereka tempuh, lalu kemudian mereka hidup di lingkungan sosial menjadi lebih arogan, malah menimbulkan masalah-masalah sosial. Pak Gubernur Jawa Barat ini, Kang Deddy Mulyadi, itu mengusulkan untuk ke barak militer dengan format wajib militer, tentu itu tidak pas dilakukan karena pendekatan wajib militer itu adalah satu program yang secara khusus dan menyeluruh untuk membentuk sebuah tenaga militer cadangan. Kalau anak-anak bermasalah atau siswa bermasalah diarahkan untuk menjadi komponen cadangan sesuai dengan program wajib militer, ya itu tidak sesuai dengan tujuan yang tadi ingin dicapai. Seharusnya ada beberapa program lain yang sebenarnya bisa dilakukan dan itu sebenarnya sudah pernah dilakukan di Indonesia. Intinya adalah program bela negara. Dan tetap harus ada pendamping, harus ada psikolog, harus ada guru-guru yang mereka juga memantau bagaimana proses kegiatan tersebut. Jadi, kalau menurut saya tempat di barak atau di lingkungan latihan TNI tidak menjadi masalah. Itu oke-oke saja selama kurikulum program yang dirancang itu masih sesuai dengan tujuan-tujuan dan pembelaan pada hak-hak sipil. Misalnya tadi tidak ada kaitannya dengan harus angkat senjata, latihan militer, menggunakan atribut-atribut peperangan gitu. Karena ada yang dikhawatirkan kalau melanggar batas sipil tadi, maka nanti malah siswa-siswa tersebut akan memiliki sikap dan kebanggaan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya dibentuk. Fokus saja pada pembentukan karakter. Sebenarnya bagus, tapi ketika muncul istilah wajib militer, lalu kemudian istilahnya ke barat, sehingga konotasinya wah ini akan menjadi komponen cadangan, kan gitu, atau dilatih menjadi paramiliter yang bisa menimbulkan ekses negatif nanti ketika mereka terintegrasi dalam lingkungan sosial masyarakat. Itu harus betul-betul dicermati, apakah dalam programnya itu melibatkan senjata, atau misalnya hanya pelatihan fisik saja. Kalau hanya pelatihan fisik itu membentuk mereka jadi lebih sehat. Lalu kemudian di situ ada seminar-seminar, lalu kemudian ada pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pembentukan karakter dan jati diri, itu masih oke. Mereka akan merasa sekeluarnya atau selesainya dari program itu, mereka merasa menjadi milik.
Aduh, jadi ya tolonglah ya. Padahal udah terjawab semua kan dari awal Kang Deddy muncul kan. Iya, maksudku apa susahnya sih sebelum jadi narsum tuh research dulu gitu. Setauku ya host aja gitu ketika ngundang narsum sebelum bertanya kan research dulu gitu. Kalau di podcast talk show gitu research dulu siapa sih ini bintang tamu yang bakal ngobrol sama gua. Apa sih ininya apa namanya? Kesukaannya, kebiasaannya, hobinya apa nih, cenderung apa ya, lagi ramai apa nih, research dulu gitu. Maksudku jadi ini kan jadi menggunakan apa namanya pengetahuan atau teori in general gitu buat menanggapi sebuah kasus yang udah ada spesifiknya gitu. Jadi kan aduh jadi sayang, jadi ya selamat mendapatkan rujakan netizen gitu kan. Aduh sayang kalau kayak gini teh ya. Nanti jangan sampai mereka disuruh angkat senjata. Enggak, kan itu udah dilihat, udah jalan berapa hari teh udah dilihat. Iya. Banyak viti-viti dari para pelatihnya juga, testinya detailnya seperti apa. Harusnya ada dampingan psikolog. Tadi ada berapa 10 psikolog teh mendampingi gitu. Terus belajar sesuai kurikulum. Ya, mereka ada kelas belajar mengajar juga ya. Inilah ya contoh mungkin yang dimaksud sama Kang Deddy itu para elit yang berkomentar saja tetapi tidak turun tuh ya aku mah tuh santi people lah liar aku mah ya tolonglah. Tapi di saat pro kontra ini masih berjalan, ada elit yang udah terbuka matanya sehingga mendukung yang tadinya menolak, ada yang tetap menolak, ada yang tetap mempertanyakan yang padahal jawabannya ada tinggal dicari sendiri gitu. Kang Deddy justru kompak TikTok dengan para orang tua siswa. Kolaborasi konten meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Mungkin mikirnya elit warga gua bukan gitu ya, penduduk gua bukan, pusing-pusing amat gitulah ya. Tetap berlanjut aja programnya. Nah, di sini kemarin kalau kita lihat banyak VT beredar soal orang tua siswa gitu atau para orang tua yang menakuti anak-anak yang nggak mau disiplin gitu. Nanti dibawa barak Kang Deddy, malah ditambah-tambahin sama Kang Deddy. Nih, ini nih contoh VT-nya yang nanti VT ini tadi tunjukin ke anak-anak yang bandel gitu, jadi lebih mendukung gitu. Aduh, sumpah bener aing ceki-ceki. Play. Hey, ayo siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo sobat, ayo nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti, ya. Awas. Mungkin karena kayak kemarin kan kita tonton banyak ya Mang ya. Iya. Itu kayaknya dinotis semua sama Kang Deddy, akhirnya ya udah bikin aja sekalian satu VT gitu. ya buat barbuk kalau misalnya anaknya masa emang begitu. Ini buktinya nih tuh. Iya. Cuman aku di sini ya salam sumpah amazing banget loh. Karena baru ngeliat pejabat yang responsif gitu, ngerasa deket gitu, walaupun via dunia maya, via sosmed gitu, tapi tahu warga-warga gue sekarang lagi kebantu nih gara-gara ngejual nama gue nih buat nakut-nakutin anak yang nggak nurut. Sekalian aja gue bantu nih. Iya. Jadi tuh nggak usah nakut-nakutin lagi gitu, tinggal ini dek, lihat dek, ayo. Iya beneran ya, ayo adek kemarin nggak percaya kan. Jadi disupport, sumpah aku di sini amazing banget sumpah. Kayak deket banget gitu sama warganya teh, tahu gitu kondisi di bawah teh kayak gimana teh tahu gitu. Iya. Ini buktinya meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Seperti aku harus meriset lebih dalam lagi. Tadi aku baru ngeriset sekilas doang, dapetnya 2 sampelnya langsung sama orang tuanya dipraktekin nih. Ini ada salam dari Pak Deddy itu. Sampai dikasih caption, terima kasih Bapak Gubernur, anak saya yang udah makan jadi mau makan gitu. Ya.
Apa udah makan? Yang udah mau makan. Yang udah mau makan jadi mau makan lagi gitu karena udah makan gitu. Ceki. Play. Mandi. Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo. Aku mau Siapa makan. yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo. Siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Iya, aku nggak jajan. Ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Enggak. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Iya. Sama papa dan mamahnya? Ayo, ayo sobat. Ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Ya, awas. Udah sini. Ya. Kadang teh di kita teh permasalahan di kita ya. Ya di kalangan menengah ke bawah kadang teh nggak perlu solusi yang wah setelah pengkajian kelamaan. Iya, flashback aja pakai cara lama yang sederhana kayak gini gitu ya. Kalau cara lama dipanggilin Pak Dokter, biar disuntik, panggilin tetangga ya akhirnya anak-anaknya jadi disiplin, patuh gitu kan. Ya ini disupport lagi sama Kang Reddy, disupport lagi, tolong lah. Itu adanya katanya udah makan padahal, tapi karena nonton itu siapa yang aku mau makan jadi mau makan lagi, padahal udah makan. Tolong lah, tuh kan, maksudnya dengan cara sederhana, ya memang 1-2 kita bisa lihat ya beredar di sosmed, tapi ini works, gitu. Jadi kalau kemarin ada statement tidak efektif, menurut saya tidak efektif. Jadi ini menurutku jadi paralel banget yang udah kadung SMP remaja gitu ya. Serahkan sama teman-teman TNI untuk melatih kedisiplinannya sekaligus melatih atau memberikan perhatiannya. Ada teman-teman dari dinas terkait juga datang memberikan konsultasi dan segala macamnya. Nah, buat usia anak nih daripada panjang lebar ribet-ribet mending takut-takutin aja nanti dibawa sama Pak Deddy gitu. Gitu kan. Disupport lagi. Ini yang pertama nih, VT kedua meluncur. Ninyo. Kayaknya kalau rame ini kita bikin kompilasi khusus deh yang disiplin gara-gara VT Kang Deddy. Cuma aku gak bisa pikir disupport. Pisang banget sumpah, emang Bapak Aing emang jahilnya gak sembuh-sembuh nih, tolong lah ya. Dengan caption KDM Gubernur Jawa Barat yang terbaik, kerja nyata bukan memperkaya diri, program-programnya sangat bagus membantu rakyat yang kurang mampu, bravo Deddy Mulyadi. Video ini jadi senjata buat anakku. Ceki yang anak-anakku gak mau mandi. Siapa yang anak-anakku gak mau makan? Ayo. Siapa yang gak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo sobat. Ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Ya, awas. Dari cengir-cengir begitu, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya. Aduh, mulai panik ya. Tapi setidaknya orang tua dipermudah untuk membuat anaknya menjadi nurut, disiplin dari usia dini gitu. Karena kan balik lagi ke pentok sama style didikan yang baru gitu kan. Ya kalau dulu bisa ya dulu diajak ngobrol pakai rotan, pakai sendal nggak ada yang nuntut gitu. Kalau sekarang kan mau diajak ngobrol pakai sendal, pakai rotan banyak bagian yang tidak terima gitu. Akhirnya pakai cara halus via konten sederhana, via handphone. Kalau kata komen-komen
tinggal tunjukin aja videonya gitu ke Iya. anaknya kalau nggak mundur nih gitu. Ade makan, oh nggak mau. Nih deh, lihat dulu. Iya mau makan. Gitu. Aku nggak jajan. Sebenarnya poin basicnya mereka itu nurut kan, cuman masalah mau atau enggaknya kan. Iya, ya ini untuk nge-trigger biar mau itu aja sederhananya, tolonglah ya. Mantap Bapak Aing. Sementara segini dulu aja nyoh. Santuy People jangan ngerujak KPI lagi ya karena sudah support tadi ya. Kalau yang sebelahnya mau dirujak silahkan, maka terserah Santuy People aja lah ya. Gimana Santuy People, lanjut di komen seperti biasa. Karena si Pakun masih bobos, sambil menunggu kelanjutannya kita meluncur ke setting to super thanks. Cus. Yo, super thanks kita kalian dari 3. Iya, pertama kita buka dari Saninata. Buat para elit sikat. Yang sulit juga sulit, mulutnya julid katanya, ntar gue lilit pakai tali rapiah katanya. Urusin masalah lain aja deh kalian, biarkan Kang Deddy bekerja, toh anak-anak itu happy aja kok di barak katanya, mingkem aja lah kalian, kesel jadinya katanya. Sabar. Dari Garuda Kensi, sadar gak Mang Nyo kalau Pak Deddy saat di barak nge-shot anak-anak selalu dari belakang? Ya itu ada rulesnya ya memang itu ya. Itu juga salah satu cara Pak Deddy melindungi identitas anak-anak agar tidak dijudge dan masa depan bisa lebih baik. Jadi buat para elit, mungkin anak kalian butuh dimasukin ke barak itu. Malah justru netizen yang ngedetail kecil tuh dibanding para elit. Emang elit gitu. Lasnya dari Retno Junaidi. Kayaknya para elit politik harus dimasukin ke barak militer ya, biar otaknya jadi bener nggak negatif atau masukin ke ini mah jangan atuh, satu pikiran sama orang gila dan otaknya sabar tuh kan jadi bangun kan habis. Gitu. Terima kasih kepada para santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasanya Nyodan. Mamang, Abu yang bolos, Pakun yang uang pakun gitu ya. Udah tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.